Kekuatan Harvey York untuk bangkit. Bab 1516. Ethan Hunt memandang Sam Baker dengan mengejek. Apa dia bahkan memikirkan konsekuensi menggunakan kekuatan sel naga melawan kepala instruktur sendiri? Meskipun hubungan antara sel naga dan kekuatan militer buruk, militer mungkin tidak dapat menyelamatkan seseorang dari cengkeraman sel naga. Tapi pria di depan bahkan tidak butuh bantuan. Sampai batas tertentu, militer bahkan mungkin membutuhkan perlindungannya. Bagaimana mungkin sel naga berani menyinggung seseorang seperti ini? Identitas. Identitas seperti apa yang dia miliki? Sam mendengus setelah mendengar kata-kata itu. Bahkan jika dia lebih kuat dari yang dia katakan, dia hanyalah Pangeran York. Apa yang bisa dilakukan seorang pangeran biasa padaku? Ethan Hunt, aku curiga kau melakukan transaksi ilegal dengan Sky Corporation. Kau sudah selesai. Menurut hukum, aku berhak menangkapmu. Buk. Ethan sekali lagi menghempaskan Sam berguling-guling di tanah dengan tendangan. Kau tahu betul mengapa kau ada di sini hari ini. Kau bahkan bukan orang baik. Berhenti berpura-pura menjadi pahlawan. Apa aku terlihat membutuhkan pendapat dari kalian tentang bagaimana aku melakukan sesuatu? Sam tertutup debu dan kotoran setelah berguling-guling di lantai. Dia terlihat sangat menyedihkan saat itu. Letnan Kolonel Ethan, Harvey York terlibat dengan pembunuhan Oliver Bauer, pemimpin cabang Longman. Tidak peduli apa yang dia katakan. Tuan Baker juga melakukan apa yang diminta Longman. Apa kau yakin ingin melindungi seseorang yang ingin ditangkap oleh sel naga dan Longman? Kau sebagai dewa perang melindungi seorang pembunuh. Bisakah kau menanggung konsekuensinya? Plak. Ethan berjalan ke depan dan menamparkan wajah Faye Goddard. Wajahnya langsung bengkak seperti babi. Seorang wanita licik berpikir bahwa dia bangsawan sekarang hanya karena dia disebut seorang putri. Menindas warga dan memukuli orang secara sembarangan. Jika bukan karena aku tidak bisa membunuh wanita, kau sudah berada di dalam bawah tanah sekarang. Hak apa yang kau miliki untuk mempertanyakan CEO York? Hanya karena kau seorang wanita licik. Ethan tidak memberi Faye sedikit pun rasa hormat. Kau berani memukulku bahkan mengetahui identitasku. Otoritas yang lebih tinggi tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Plak-plak. Ethan maju selangkah dan memberikan 2 tamparan lagi di wajah Faye, membuatnya sangat pusing. Hatinya dipenuhi dengan kemarahan yang mendidih bersama dengan kekesalan. Tapi dia tidak berani membalas. Tidak hanya Ethan yang kuat, tetapi keluarga Hunt di belakangnya bahkan lebih kuat. Bahkan Sam dipukuli sampai babak belur. Jika Faye memiliki lebih banyak koneksi dan lebih kuat, dia masih akan menderita kerugian yang signifikan. Dewa Perang, dunia ini diatur oleh hukum. Perilaku tidak bermoralmu akan membuat negaramu malu terbesar. Peter Lee melihat pemandangan itu dan berkata dengan nada aneh. Aku akan melaporkan ini ke atasan. Lingkungan seperti ini jelas tidak cocok bagi kita untuk terus berinvestasi. Karena tindakanmu hari ini, Star Chaebol pasti akan kehilangan uang untuk investasi tahun depan di negara H. Bisakah kau menanggung konsekuensi dari tindakanmu sendiri? Bahkan keluarga Hunt tidak akan bisa mendukungmu sekarang, kan? Peter adalah tamu asing, dan dia adalah perwakilan dari Star Chaebol. Sam bisa ditekan oleh identitas Ethan, tapi Peter tidak. Sejak kapan orang asing memiliki hak untuk bertindak keras di negara H? Ethan berjalan ke arah Peter dan menghempaskannya berguling-guling di tanah dengan tendangan. Ekspresi Peter dengan panik berubah. Dia mendidih karena marah. Kau. Keempat Master Taekwondo di belakang Peter secara naluriah berjalan ke depan. Bab 1517. Buk bak buk. Dengan satu gerakan, keempat Master Taekwondo terbaring tergeletak di tanah. Siapa yang peduli jika Star Chaebol ingin berinvestasi? Atau apa kau bersedia bertahan atau tidak? Apa kau benar-benar berpikir bahwa negara H akan berada dalam masalah tanpa Star Chaebol? Aku akan jujur padamu. Jika bukan karena hubungan masa lalu,
Star Chaebol pasti sudah tertipu dan bangkrut sekarang. Kau hanya didukung oleh beberapa orang tidak berguna dari Provinsi Utara. Apa kau benar-benar berpikir bahwa kau adalah kaisar atau semacamnya? Ethan Hun menunjukkan penghinaan total di wajahnya. Meskipun Star Chaebol kuat, tempat paling berpengaruh bagi mereka adalah Provinsi Utara. Provinsi Utara tidak memiliki banyak sumber daya karena lingkungan geografis di sana. Aset pada dasarnya diambil alih oleh Star Chaebol selama beberapa tahun terakhir. Itulah mengapa Star Chaebol dapat dengan bangga memamerkan bagian-bagian itu. Tapi di Wolsing, di Mordu, di tempat lain manapun dari negara H, Star Chaebol tidak berarti apa-apa. Peter Lee dipenuhi amarah setelah mendengar kata-kata itu. Ethan Hun, aku akan mengajukan laporan terhadapmu. Aku akan memastikan tetua tentara tahu tentang ini. Laporan. Ethan berjongkok dan memberikan beberapa tamparan ramah di wajah Peter. Lalu dengan dingin bertanya, apa menurutmu itu akan berhasil? Jangan lupa, kalian orang-orang dari negara J dipukuli seperti anjing liar 3 tahun lalu di medan perang Euro-Amerika. Kau berani muncul di depan tetua. Apa kau tidak takut dia akan membunuhmu di tempat? Selain itu, apa kau pikir akan mempertahankan pekerjaanmu jika tetua menelepon ke negara J? Ekspresi Peter dengan panik berubah. Memang, Peter adalah perwakilan dari Star Chaebol di negara H, tetapi Ethan juga menyatakan fakta. Jika Peter muncul di depan tetua tentara dengan tidak bermoral, dia bisa dibunuh hanya dengan panggilan telepon sederhana. Tanpa berpikir dua kali, Peter berhenti berbicara meskipun ekspresinya benar-benar mengerikan pada saat itu. Kalah dalam perang adalah mimpi buruk terbesar negara J. Keluar. Melihat Ethan melindungi Harvey York dan Peter menderita kerugian yang signifikan, ekspresi Sam Baker semakin memburuk. Dia tahu bahwa tidak mungkin ada orang yang bisa menyentuh Harvey dengan Ethan di sekitarnya. Aku akan mengaku kalah hari ini, Harvey York. Tapi ada banyak waktu di masa depan. Tunggu saja. Sam berbalik dan pergi dengan ekspresi dingin lalu berkata, pergi. Orang-orang dari sel naga bersiap untuk berbalik dan pergi. Tunggu, Harvey, yang tidak memberikan satu komentar pun tentang situasinya, tiba-tiba berbicara dengan tenang. Sam Baker, siapa bilang kau bisa pergi? Pada saat ini, aura Harvey telah mengelilingi seluruh tempat. Begitu Harvey keluar, tidak sembarang orang, bahkan Ethan tanpa sadar akan berdiri diam dengan tangan terlipat sambil menekan auranya. Semua orang menatap Harvey, penuh kebingungan, tidak yakin apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Jika bukan karena Ethan, Harvey akan menderita kerugian yang signifikan. Tapi Harvey tidak akan membiarkan semuanya berakhir di sini. Sam menghentikan langkahnya dan berbalik untuk melihat Harvey. Lalu dengan dingin berkata, Harvey York, aku sudah mengakui kekalahan demi keluarga Hun. Apalagi yang kau mau? Harvey menyilangkan tangannya dan berjalan ke depan. Aku tidak tertarik untuk melawanmu. Permintaan maaf juga tidak berarti apa-apa di sini. Aku bahkan harus mengatakan bahwa aku tidak akan membunuh kalian hari ini karena Ethan muncul untuk menyelesaikan perselisihan. Tapi, aku tidak akan dengan mudah membiarkanmu lolos karena kau melukai salah satu anak buahku dan bahkan mencoba menangkapku. Itulah mengapa jika kau tidak memberiku pernyataan yang adil, semuanya tidak akan berakhir dengan mudah di sini. Bahkan jika penguasa sel naga ada di sini, semuanya tidak akan berakhir seperti ini. Aku sudah mengatakannya. Senyum Harvey benar-benar tampan, dan nada suaranya hangat. Tetapi niat membunuh yang samar bisa terdengar di antara kata-katanya. Bab 1518. Ekspresi Sam Baker dan yang lainnya berubah. Ekspresi Ethan Hun juga sedikit berubah. Ethan datang ke sini sesegera mungkin ketika dia mendapat kabar karena dia khawatir Harvey York harus berurusan dengan Longman dan sel naga. Bahkan jika Harvey sendiri adalah kepala instruktur legendaris, masih akan ada masalah besar yang menunggunya. Tapi Ethan menyadari dari sudut pandang Harvey, kepala instruktur adalah kepala instruktur.
Para berandal itu tidak berarti apa-apa di hadapannya. Harvey York, kau lebih baik tahu apa yang baik untukmu. Kami menghentikan apa yang kami lakukan demi Ethan. Kau paling tahu kapan harus berhenti. Jika kau tidak melakukannya dan Tuan Baker mengambil tindakan, kau akan mati tahun depan pada tanggal yang sama. Tuan dari sel naga. Tukang pamer. Kau masih mencoba berpura-pura. Bahkan sebelum Sam sempat berbicara, Faye Goddard sudah berseru dengan ekspresi dingin di wajahnya. Aku mendesakmu untuk berhenti ketika kau sedang beruntung sebelum dia kehilangan kesabarannya. Kau bahkan tidak tahu bagaimana kau akan mati jika kau tidak berhenti sekarang. Tentu saja, Faye ada di sini untuk mempermalukan Harvey hari itu. Bagaimanapun juga, Harvey telah memberikan beberapa tamparan di wajahnya. Tapi dia tidak menyangka Ethan akan muncul untuk melindungi Harvey dari sel naga dan Star Chaebol. Dia mengalahkan setiap satu dari mereka sampai pada titik di mana mereka kehilangan beberapa gigi. Untuk seseorang yang sombong dan arogan seperti Faye, ini tidak bisa diterima. Itulah mengapa dia langsung melompat keluar saat Harvey menantang Sam. Di matanya, Pangeran York dari Sky Corporation tidak berarti apa-apa. Dia menyinggung banyak orang, namun dia masih berusaha untuk terdaftar di pasar. Apa dia sedang bermimpi? Mencoba menggertak badai dengan dukungan Ethan. Benar-benar tukang pamer. Apa yang dia pikirkan? Sepengetahuan Faye, bahkan Pangeran York sendiri tidak memiliki hak untuk setara dengan orang-orang seperti dia dan yang lainnya. Tahu kapan harus berhenti? Harvey tertawa kecil. Jika bukan karena Ethan muncul, orang-orang itu pasti sudah menjadi tumpukan mayat di tanah sekarang. Apa Faye tidak tahu bahwa dia sedang mencari kematiannya? Atau dia terlalu sombong? Faye mendengus dingin. Bukankah itu benar? Kau hanya menggunakan nama Ethan dan Milter untuk menakut-nakuti kami. Jangan bertingkah seolah kau benar-benar memiliki kemampuan untuk mendukungmu. Apa kau tidak tahu sejauh mana latar belakang dan kemampuanmu? Harvey tidak tahan lagi mendengarnya menyalak. Baiklah, diam. Bicara lagi dan aku akan membunuhmu. Faye tergagap. Dia bahkan tidak bisa mengatakan sepatah kata pun setelah mendidih karena marah. Harvey menyilangkan tangannya dan dengan tenang menatap Sam. Demi keluarga Hun dan militer, aku tidak akan mengambil nyawamu hari ini. Patahkan semua anggota tubuhmu, dan aku akan membiarkanmu pergi dengan damai. Ethan menghela napas setelah mendengar kata-kata itu. Di mata Sam, Harvey hanya menggunakan nama Ethan untuk menakut-nakutinya. Namun kenyataannya, Harvey hanya menunjukkan rasa hormat kepada Ethan. Jika bukan karena dia, Sam pasti sudah mati. Harvey York, jangan konyol. Sam memelototi Harvey dan berkata dengan dingin. Tanpa Ethan, tanpa militer, tanpa keluarga Hun, aku bisa membunuhmu dengan jentikan jariku. Harvey melumpuhkan Rahel Hardy dengan 3 tamparan sebelumnya. Tapi berita itu belum menyebar sejauh ini. Di mata Sam, Harvey hanya harus membunuh Oliver Bauer karena dia menggertak badai. Sedangkan kegagalan Roy Garfield dan yang lainnya, dia tidak peduli sama sekali. Bagaimanapun juga, Harvey adalah seorang pangeran. Dia akan terlalu lemah jika dia bahkan tidak bisa berurusan dengan kelompok keuangan asing. Tetapi dengan penilaian Sam, Harvey tidak akan pernah bisa melawan makhluk seperti sel naga. Tidak peduli seberapa mampu dan kuatnya dia, inilah satu-satunya alasan Sam akan mengambil tindakan hari itu. Sam dapat dengan mudah membunuh 1000 Harvey York hanya dengan 1 tangan. Bab 1519. Harvey menatap Sam dan menjawab dengan acuh tak acuh. Oke, kalau begitu aku akan memberimu kesempatan untuk melawanku. Aku hanya akan menggunakan 1 tangan. Jika aku menggunakan lebih dari 1 tangan, maka aku kalah. Masalah ini akan berakhir di sini. Lancang sekali. Ekspresi Sam dingin. Dia merasa bahwa Harvey menghinanya. Karena kau ingin membuat dirimu terbunuh, aku akan mengabulkan keinginanmu. Sam tidak memberi Ethan waktu untuk bereaksi dan langsung mempermalukan Harvey. Bahkan jika yang disebut Pangeran York begitu hebat,
Apa yang bisa dia lakukan dalam keadaan seperti ini? Dia terus bermain-main dengan Sam lagi dan lagi. Dia pasti bertindak ceroboh. Faye dan yang lainnya memandang Harvey dengan kasihan. Pangeran York pasti sudah gila. Apa dia benar-benar berpikir bahwa identitasnya sebagai Pangeran York dapat melindunginya? Ethan sudah keluar dan menstabilkan situasi untuknya. Meskipun demikian, Harvey tidak tahu bagaimana cara mundur dan masih ingin melawan Sam, yang berasal dari sel naga. Jika ini tidak sama dengan bunuh diri, lalu apa? Namun, tindakannya bisa dimengerti. Salt Lake terlalu kecil. Di sini, Harvey memegang posisi tinggi. Jelas, dia tidak akan tahu bahwa ada banyak orang yang lebih kuat di luar Salt Lake. Seseorang seperti Harvey hanya akan tahu bagaimana menyerah ketika dihadapkan dengan kemungkinan kematian. Dia hanya akan melihat ketidaktahuan dan kebodohannya ketika dihadapkan ketika dia menyadari betapa lemah dan menyedihkannya dia. Harvey hanyalah seorang pangeran dari keluarga yang berantakan. Namun, dia masih ingin menantang mereka, yang kaya dan berkuasa. Apa yang dia pikirkan? Peter melontarkan cibiran jahat pada Harvey. Harvey, Harvey, apa kau benar-benar berpikir kau bisa melawan Komandan Sel Naga? Kau hanya seorang pengusaha. Bagaimana kau bisa membandingkannya dengan dia? Buk. Sam meluncurkan pukulan yang kuat. Setelah ditendang oleh Ethan beberapa kali, hatinya dipenuhi amarah. Bahkan jika pukulannya tidak bisa membunuh Harvey, itu pasti bisa melumpuhkan Harvey. Pergilah ke neraka, bodoh. Sam berteriak. Menghadapi pukulannya yang mengerikan, Harvey tetap tidak bergerak. Orang lain yang menonton mungkin mengira dia ketakutan setengah mati. Bang. Jadi ini pria yang ingin kau lindungi, Ethan. Dia hanya seseorang yang tahu bagaimana menyombongkan diri. Beraninya dia menyerang Tuan Muda Baker. Faye menggeram dengan tajam, menunjukkan kebenciannya yang terbuka terhadap Harvey. Peter dan yang lainnya saling bertukar pandang penuh arti. Bocah ini, yang tidak mengetahui batasannya, akan segera membayar harga yang mahal karena kesombongannya. Namun, Ethan tidak peduli. Kepala instruktur memiliki keterampilan yang hebat. Bagaimana Sam dan keterampilannya yang biasa-biasa saja bisa menentang kepala instruktur? Buk. Sam bergegas menuju Harvey, dan saat jarak mereka semakin dekat, Harvey akhirnya bergerak. Buk, bak, buk. Suara pukulan dan tendangan menyusul. Kecepatan dari serangan ini sedemikian rupa sehingga tidak ada yang bisa melihat apa yang sebenarnya terjadi. Beberapa detik kemudian, semuanya kembali tenang. Semua orang ternganga melihat pemandangan di depan mereka karena terkejut. Sam terbaring di tanah, wajahnya berlumuran darah. Tubuhnya gemetar, dan dia mengerang kesakitan. Anggota tubuhnya patah semua. Harvey meletakkan satu kaki di dada Sam. Bagaimana ini mungkin? Faye dan yang lainnya benar-benar tercengang. Sam Baker yang luar biasa, Komandan Sel Naga, terbaring di tanah seperti anjing yang dipukuli hanya dalam beberapa detik dan tidak bisa melawan Harvey sama sekali. Pria yang sangat mereka benci sekarang menginjak tubuh Sam, posturnya sangat mendominasi. Adegan itu seperti mimpi. Bukankah akhir dari ini harus sebaliknya? Bab 1520. Ini. Apa yang terjadi? Bagaimana Harvey bisa memiliki kemampuan seperti itu? Aku pikir dia menjadi sombong karena dia memiliki Ethan sebagai pendukungnya. Bagaimana dia bisa mengalahkan Sam Baker? Peter Lee bingung. Pada saat ini, kesadaran muncul padanya. Harvey pastilah orang yang mengalahkan mendiang 3 orang suci Taekwondo dan 8 Raja Langit. Sekarang, Peter sangat bersyukur bahwa dia telah meminta Wallace Park, nomor 1 di Taekwondo, untuk datang. Kalau tidak, dia tidak bisa melihat bagaimana dia akan menahan tidak menekan Harvey. Tetapi karena Wallace tidak berada di sisinya saat ini, tanpa sadar dia mundur beberapa langkah. Sudut mata Faye berkedut. Dia tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Sam sendiri benar-benar bingung. Awalnya,
Dia bermaksud untuk menyingkirkan Harvey hanya dengan satu pukulan. Namun dalam sekejap mata, dia jatuh di pihak yang diserang. Ethan menghela napas. Ekspresinya agak aneh. Sam Baker benar-benar berusaha membuat dirinya terbunuh. Seandainya Sam mundur sekarang, dia tidak akan berakhir seperti ini. York. Aku Sam Baker. Dari keluarga Baker di San Francisco. Aku komandan sel naga. Jika kau memperlakukanku seperti ini, tidak masalah siapa yang mendukungmu. Kau pasti akan dihancurkan. Sam yang terluka yang nyaris tidak bisa berbicara mengucapkan ancamannya sebaik mungkin. Buk. Harvey kemudian membuat Sam terlempar terbang dengan tendangan. Sam langsung batuk darah dan pingsan. Kembalilah dan beritahu Matthew Flynn. Harvey pergi untuk menepuk wajah Faye. Masalah hari ini belum berakhir. Sam dan bawahannya melarikan diri karena malu. Peter juga segera pergi bersama anak buahnya. Ethan segera mengatur petugas medis dari kamp pedang untuk merawat Reinhardt dan yang lainnya. Ketika perawatan selesai, Harvey menoleh ke Ivene. Sky Corporation akan menjadi perusahaan publik dalam beberapa hari. Gunakan kesempatan ini untuk merenovasi lobi. Ivene mengangguk. Lobi itu sekarang rusak parah, sehingga mereka harus bekerja lembur untuk merenovasinya. Jika tidak, upacara pendaftaran perusahaan publik yang akan terjadi dalam beberapa hari akan menjadi lelucon besar. Harvey kemudian memberi isyarat kepada Ethan untuk datang. Ethan, tidakkah kau akan memberiku penjelasan? Ethan tersenyum pahit. Kepala instruktur, aku mendapat berita sebelum aku datang. Orang-orang dari cabang Longmen, Mordu pergi menangis ke asosiasi Longmen di Wolsing. Ke-36 cabang Longmen, dengan pengecualian Oliver Bauer yang sudah meninggal, dan 35 pemimpin cabang lainnya menandatangani petisi bersama yang meminta penyelidikan atas pembunuhan Oliver. Kau terdaftar sebagai tersangka utama. Sam datang dengan kekuatan sel naga. Kau tidak ingin aku menyinggung sel naga lagi, kan? Harvey bertanya dengan tenang. Ya, Ethan menghela napas. Sel naga dan militer selalu berselisih. Karena kau sudah pensiun, kepala instruktur, militer mungkin tidak dapat melindungimu jika sel naga dan Longmen bergabung. Karena itu, aku tidak apa-apa. Kau bermaksud baik. Harvey tersenyum. Tapi apa kau benar-benar berpikir aku, Harvey York, membutuhkan perlindungan? Jika kita berbicara tentang pendukung, aku adalah pendukung terbesarku. Jika kita akan berbicara tentang latar belakang, aku memiliki latar belakang terbesar. Tubuh Ethan bergetar, dan matanya berkilat. Dia hampir melupakan fakta bahwa Harvey telah menghancurkan ribuan dan sendirian memusnahkan 5 pasukan koalisi yang kuat selama perang sebelumnya. Memang, pria seperti dia tidak membutuhkan latar belakang, pendukung, atau kekuatan apapun. Kata-kata kepala instruktur sendiri adalah latar belakang, pendukung, dan kekuatan terbesar yang bisa dibayangkan siapapun.